Halo semuanya, selamat datang. Siap buat mengubah cara Anda pakai AI? Kita akan ubah AI yang tadinya bikin frustrasi jadi alat andalan Anda. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas gimana caranya bikin AI benar-benar kerja buat Anda. Oke, yuk kita mulai aja. Pernah nggak sih ngerasa gini, Anda udah coba macam-macam di ChatGPT atau tools lain, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, nggak sesuai harapan? Tenang, Anda nggak sendirian. Ini keluhan yang umum banget dan jujur aja, itu bikin frustrasi banget. Nah, ini dia kuncinya. Sebenarnya, masalahnya bukan di AI-nya, tapi di input dari kita. Coba bayangin kalau kita nanya ke orang dengan pertanyaan yang nggak jelas, jawabannya juga pasti nggak jelas kan? Sama persis dengan AI. Jadi yang perlu kita perbaiki itu bukan AI-nya, tapi cara kita ngobrol sama dia. Ini adalah perubahan pola pikir yang bakal mengubah segalanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita perlu sadar nih, kalau mau jago pakai alat canggih ini, kita harus jago dulu cara menggunakannya. Jadi, ya, ini tentang kita, bukan tentang AI-nya. Coba deh ingat-ingat waktu pertama kali pakai Google. Dulu mungkin kita cuma ngetik 1-2 kata, tapi sekarang kita udah jago kan? Pakai tanda kutip, pakai operator pencarian, dan trik-trik lainnya. Nah, ChatGPT dan AI lain itu sama. Ini mesin yang super canggih, tapi kita perlu belajar cara nyetirnya dengan benar biar hasilnya juga luar biasa. Oke, ini tips praktis pertama yang gampang banget. Di pengaturan ChatGPT misalnya, ada fitur personalisasi. Ini cara paling cepat buat ngajarin AI tentang siapa Anda. Anda bisa bilang, kalau jawab gayanya yang lucu ya, atau kasih dia kepribadian. Jadi nggak perlu lagi tuh ngulang-ulang perintah yang sama terus-menerus. AI-nya nggak kenal Anda dari awal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih, yaitu membuat prompt atau perintah yang efektif. Ini adalah jantung dari semua interaksi kita dengan AI. Pernah nggak sih sekali dapat hasil bagus dari AI, pasti coba lagi dengan cara yang sama, hasilnya malah ancur? Nah, master prompt ini solusinya. Ini bukan sekedar pertanyaan satu kalimat. Anggap aja ini resep rahasia yang super detail. Jadi bukannya cuma bilang, tulis email pemasaran, Anda kasih tahu perannya, target audiensnya siapa, nada suaranya gimana, sampai formatnya. Itu bedanya. Terus, gimana cara bikinnya? Gampang, ada 3 teknik jitu. Pertama, suruh aja AI-nya yang buatin master prompt untuk Anda. Kedua, setiap kali dapat hasil yang bagus, simpen prompt-nya. Dan yang ketiga, ini favorit saya banget, yaitu reverse engineering atau rekayasa balik. Jadi gini, misalnya Anda lihat ada hasil yang keren banget, bisa tulisan, gambar, atau kode. Daripada pusing nebak-nebak cara bikinnya, tunjukin aja hasilnya langsung ke AI. Contohnya, Anda punya gambar kuda yang artistik kayak gini. Nah, disinilah keajaibannya. Anda kasih gambarnya, terus bilang, "Hey, tolong tuliskan prompt yang bisa menghasilkan gambar persis seperti ini." Udah, gitu aja. Biarin AI yang kerja keras mikirin prompt rumitnya buat Anda. Wah, ini bener-bener game changer. Oke, setelah jago bikin prompt, langkah berikutnya adalah organisasi. Kalau obrolan Anda sama AI berantakan, pikiran Anda juga bisa jadi ikutan berantakan. Kita harus rapi. Di banyak tools AI yang canggih, biasanya ada fitur kayak projects. Ini pada dasarnya folder-folder terpisah untuk tiap kerjaan. Misalnya satu folder buat investasi, satu lagi buat nulis artikel. Di tiap folder, Anda bisa masukin file-file penting dan kasih instruksi khusus. Ini bikin AI-nya jadi fokus dan kerjaan kita jadi jauh lebih teratur. Oke, kita naik level lagi ya. Di tahap ini, kita nggak cuma jadi pengguna pasif. Kita bisa mulai membentuk dan menyesuaikan AI sesuai kemauan kita. Pernah kan dapat tulisan dari AI yang udah 95% oke, tapi ada aja detail kecil yang mau diubah? Nah, disinilah fitur seperti Canvas berguna banget. Anggap aja ini kayak Google Docs, tapi langsung ada di dalam AI-nya. Hebatnya fitur kayak gini tuh kita jadi punya kontrol penuh. Anda bisa langsung edit kalimatnya, benerin panjangnya, atau ubah gaya bahasanya tanpa harus suruh AI-nya nulis ulang dari nol. Soalnya kalau nulis ulang dari nol, kadang hasilnya malah jadi aneh kan? Dengan ini, kendali ada di tangan Anda. Kalau Canva itu buat ngedit hasilnya. Nah, custom GPT ini lebih keren lagi. Kita bisa bener-bener bangun AI kita sendiri. Jadi, kita bisa bikin versi ChatGPT yang dirancang khusus untuk satu tugas spesifik. Bedanya begini deh, ChatGPT yang biasa itu ibaratnya karyawan yang bisa segalanya, tapi nggak ada yang benar-benar ahli di satu bidang. Kalau Custom GPT, dia itu spesialisnya. Kita bisa kasih makan dia data, instruksi, dan pengetahuan khusus biar dia jadi ahli di tugas yang kita mau.
Nah, ini jadi powerful banget kalau dipakai buat kerja tim. Bayangin deh, satu tim pakai satu AI yang sama, yang udah dilatih pakai data dan panduan perusahaan Anda. Ini menjamin semua hasil kerja jadi konsisten, dan semua orang jadi lebih efisien. Tinggal bagikan linknya, beres. Oke, kita udah bahas alat-alat yang ada sekarang, tapi kan teknologi ini larinya kenceng banget yuk. Kita intip sedikit masa depannya, karena masa depan itu sebenarnya udah ada di sini. Belum lama ini, OpenAI mengumumkan sesuatu yang disebut Agent Builder. Ini adalah alat yang jauh lebih teknis yang gunanya untuk membangun agen-agen AI yang bisa melakukan tugas-tugas super kompleks secara mandiri. Ini nunjukin kalau kita tuh sebenarnya baru di permulaan dari semua kemungkinan yang ada. Jadi, intinya apa? Intinya begini, anggap aja AI itu mesin mobil yang super canggih, tapi mesin sebagus apapun nggak akan jalan tanpa bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu adalah keahlian kita sebagai pengguna. Kuncinya ada di tangan Anda sebagai sopirnya. Oke, hari ini kita udah kasih peta jalannya dari personalisasi simple sampai bikin AI sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi AI bisa apa, tapi Anda mau pakai ini buat apa? Nah, dengan semua alat ini, gimana Anda bakal menggunakannya untuk jadi yang terdepan? Coba pikirkan.